Itu mama aku guys, abaikan. Assalamualaikum, hai guys. Hai, ini adalah video pertama aku di YouTube. Jadi mohon maaf banget kalau biasa aja dan amatiran. Karena ini masih pertama, masih baru. Lagian sebenarnya tujuan aku mau bikin video ini buat ngejawab pertanyaan teman-teman aku yang kemarin WhatsApp aku nanya kenapa kamu balik-balik ke rumah sakit, siapa yang sakit gitu. Aku tuh bingung jawabnya, jadi aku jawabnya ceritanya panjang gitu, kalau mau ngetik kan susah banget, jadi aku jawabnya lewat video ini. Ya berharap semoga teman-teman aku udah tahu jawabannya, berharap semoga video ini juga bisa mengedukasi pada para moms di rumah, buat semua yang nonton, buat kalian ibu-ibu baru atau ibu yang udah lama atau ibu yang mengalami hal yang sama dengan aku atau yang lagi hamil gitu. Semoga ini bisa menginspirasi ya. Sebenarnya alasan aku sering bolak-balik ke rumah sakit itu karena nganterin anak aku tuh harus seminggu sekali di fisioterapi. Karena anak aku itu didiagnosis sama dokter bedah saraf kalau dia itu kena kraniosinostosis ya. Cek aja di Google, agak susah ya namanya ya. Kraniosinostosis adalah kondisi di mana ubun-ubun bayi itu yang biasa berdenyut-denyut di sininya itu sudah menutup sebelum daripada waktunya. Jadi kalau pada anak pada umumnya ubun-ubun itu akan keras sampai usianya sekitar 2 tahun. Jadi kalau anak yang terkena kraniosinostosis itu ubun-ubunnya udah keras duluan. Ada yang dari baru lahir juga udah keras, ada yang umur sekian-sekian bulan gitu. Aku juga nggak menyadari kapan anak aku tuh mengalami hal tersebut ya. Aku juga nggak sadar sejak kapan ubun-ubunnya tuh mulai mengeras, dan aku tuh mulai periksakan tuh sekitar dia umur 5 bulan. Dan didiagnosa tuh sekitar umur 5 bulan. By the way ya, ada musik-musik di belakang itu tolong diabaikan. Anak aku lagi tidur. Tuh, dia nggak bisa tidur kalau nggak dengerin musik. Nah jadi kondisi anak aku itu bisa dibilang spesial ya, karena alhamdulillah gitu aku tuh terpilih sama Allah untuk memelihara amanah yang sangat berbeda lah ya kondisinya ya daripada anak-anak yang lain. Jadi Allah itu memberikan anugerah yang lebih buat aku gitu. Allah itu memberikan amanah yang lebih besar buat aku gitu. Semoga aku terus diberi kesabaran ya Allah gitu. Nah jadi balik lagi ke topik, kraniosinostosis ini kan bentuk kurung kepala bayi kan kalau yang masih normal masih kebuka gitu kan, jadi otak di dalamnya itu akan terus berkembang sehingga tempurung kepalanya juga akan mengikuti sampai pada usia tertentu nanti dia akan menutup sendiri. Tapi kalau kraniosinostosis dia akan menutup sendiri, sehingga yang di dalam ini otaknya ini nih akan berkembang kan. Jadi kalau mau berkembang karena lingkungan sekitarnya udah ketutup, dia jadi terhalang. Nah gitu, jadi terhalang. Ini yang menyebabkan masalah-masalahnya tuh akan berkelanjutan, continue gitu ya. Jadi di dalam otaknya ini akhirnya akan terus mendesak ke terkena ini ya, tengkorak di kepalanya gitu. Di beberapa kasus akan terjadi apa sih namanya, banyak cairan gitu, kelebihan cairan di dalamnya, karena di dalam otak itu ada yang memproduksi air, ada yang menyerap air. Nah jadi karena ketidakseimbangan itu akhirnya ada cairan di dalam kepalanya gitu, kelebihan cairan gitu. Itu biasanya
akan membengkak, yang jadi kasusnya tuh hidrosefalus. Nah kalau anak aku ini kasusnya adalah mikrosefalus alias mikrosefali, alias kepalanya lebih kecil daripada anak pada umumnya. Sampai sekarang aja lingkar kepalanya tuh baru 36 cm. Kalau seumur dia ya kemarin ya, umur di atas 6 bulan tuh harusnya udah di atas 40 cm. Nah, dari craniosynostoses ini pada akhirnya tuh ke mikrosefali kan, anak aku ke mikrosefali. Dari mikrosefali dokter spesialis anak bilang dia itu sudah menunjukkan gejala cerebral palsy. Cerebral palsy itu secara umumnya ya orang taunya ya kelumpuhan otak. Kalau aku menyimpulkan sendiri, cerebral palsy ini adalah kekakuan otot yang disebabkan oleh cedera otak. Nah karena anak aku tadi ada masalah di otaknya, jadi akhirnya badannya tuh kaku, dia nggak bisa mengendalikan otot-ototnya. Jadi kalau kita mau ngangkat sesuatu jadi gitu kan, dia nggak bisa mengendalikan itu. Jadi dia nggak bisa mengendalikannya, akhirnya dia tuh dalam kondisi tertentu tuh akan kaku. Kalau misalnya dia marah atau dia terlalu senang aja, dia tuh biasanya gitu kaku gitu badannya gitu. Terus tangannya juga nggak bisa, tangannya gini atau enggak biasanya gini. Nah itu tuh banyak yang aku lihat di Google atau di YouTube ya, itu apakah terjadi pada masa kehamilan atau kelahiran gitu. Ternyata banyak penyebabnya. Pada saat, tapi aku sendiri ya, pada saat aku hamil itu aku nggak ngerasain ada masalah apa gitu. Fine aja, tiap kali periksa cek ini cek itu baik, HB-nya bagus, darah juga nggak pernah tinggi dan lain sebagainya gitu. Cuman pada saat kelahiran aku tuh kontraksi tuh sampai 3 hari guys. Jadi 3 hari. Terus waktu itu pas mau lahiran itu ya, aku masih agak ingat. Pas mau lahiran itu aku apa ya, bahasa Indonesianya ya, beteran apa sih? Aku tuh brojolnya tuh susah banget, lama ya, kondisinya susah banget. Dan aku nggak tahu kalau ternyata dia tuh kelilit, anak aku tuh kelilit. Padahal waktu USG aku sampai USG 2 kali itu aku nanya dokter, kelilit nggak dok? Nggak, dia bilang gitu kan, sehat-sehat aja anaknya gitu. Cuman ternyata fakta di lapangan membuktikan hal yang berbeda ya. Ternyata dia kelilit, jadi lama prosesnya sampai anak aku tuh keluar tuh dalam keadaan warnanya udah biru, nggak ada napasnya, nggak ada suaranya, sampai ditepuk-tepuk gitu sama bidannya. Ih, gila. Aku nggak mau lihat waktu itu, sampai dikasih napas buatan dan lain sebagainya, sampai dia akhirnya bisa nangis, sampai dia akhirnya bisa bersuara gitu. Dan dikeluarin ya, disedot gitu dari hidungnya, dari mulutnya, ada cairan yang masuk. Cuman dia waktu itu masih fine aja. Jadi waktu siang lahiran tuh malam udah dibawa pulang ke rumah. Begitu besokannya, dia lahirnya tanggal 28 Juni 2019. Besokannya tanggal 29. Dia itu menunjukkan gejala-gejala yang aneh gitu. Salah satunya matanya melek aja, nggak mau tidur, nggak mau nenen, nggak nangis juga. Mama mertua aku tuh udah curiga, ini kenapa ini anaknya gitu kan, ada yang aneh ini. Akhirnya jam 12 siang dia bawa pergi ke klinik.
Dibawa ke klinik, ternyata bidannya bilang, oh ini ada yang salah, ini harus dibawa ke rumah sakit, ayo kita bawa ke rumah sakit. Ya langsung dibawa ke rumah sakit. Aku nggak tahu waktu itu karena aku ada di rumah. Dibawa ke rumah sakit, tiba-tiba suami aku WA aja, dia bilang, anak kita dibawa ke rumah sakit, dia barusan kejang. Oke, aku tuh ngerasa kayak aduh, mau pingsan banget. Sedih banget, sedih banget, sedih banget. Nah jadi waktu itu dia ngirimin foto udah diselang, aduh, ingetnya aja nggak mau ya. Dia bertahan di rumah sakit itu sampai 9 hari atau 10 hari gitu, dia di sana dirawat terus, dikasih obat penenang. Tiap kali aku berkunjung ke sana ya, 8 hari, umur dia 8 hari aku berkunjung ke sana, ngeliat dia tuh aduh berurai air mata, kasihan ngeliatnya. Cuman kalau ngeliat di ruang itu ya, di ruang perinatologi itu ya, di RS Sudarso itu ada yang prematur dan lain sebagainya. Alhamdulillah kondisi anak aku masih lebih baik, jadi aku masih merasa strong waktu itu. Akhirnya udah boleh dibawa pulang, udah fine nih, aku mikirnya udah fine gitu kan, anak aku baik-baik aja gitu. Begitu umur 2 bulan aku bawa pulang ke kampung. Pas dibawa pulang ke kampung tuh orang-orang di kampung tuh ngerasa ada keanehan gitu, kok anak kamu suka ngeliat ke atas sih gitu kan, suka ngeliat ke atas gitu kan. Mereka bilang karena karena di kampung ya, jadi bilangnya tuh mungkin ngeliat sesuatu kali gitu, ada yang dilihat di atas tuh, ada yang gini gitu katanya kan. Akhirnya dicobalah berobat tradisional, pakai dukun kampung, pakai orang pinter, pakai ini pakai itu, diurut dan lain sebagainya, udah dicoba. Kok aku ngerasa masih gitu-gitu aja ya. Dan mulai memasuki usia 4 bulan itu anak aku udah mulai, aku ngerasa mulai ada kejanggalan nih, karena anak teman aku yang usianya belasan hari lebih muda dari dia udah bisa pegang botol sendiri, udah bisa mereng mau tengkurap gitu loh. Kok anak aku masih belum bisa ya, buru-buru megang botol susu gitu kan, boro-boro mau tengkurap gitu, kaku banget gitu badannya. Kenapa ya, ini ada yang aneh gitu. Cuman waktu itu masih bertahan ke fase berobat tradisional ya, masih pulang ke kampung sekali lagi, masih dengan cara tradisional, ganti nama, dijual, bukan dijual beneran, itu dijual cuman kata-kata aja. Terus pakai bubur merah, bubur putih itu karena bapaknya Jawa, jadi diganti nama pakai bubur merah, bubur putih gitulah pokoknya. Aku akhirnya memutuskan sendiri di dalam hati nih ya, kayaknya pulang dari sini aku harus coba ke rumah sakit deh. Udah puas coba yang tradisional, kayaknya harus coba yang medis deh gitu. Akhirnya begitu pulang, dia udah memasuki 5 bulan kan waktu itu kan, memasuki usia 5 bulan, aku bawa ke dokter anak. Nanya, ini keluhannya apa ya? Ini dok, anak saya masih belum bisa ngapa-ngapain, masih baru mau miring-miring doang, apa nggak apa-apa ya gitu kan. Terus dipegang-pegang sama dokter, loh gitu kan, ini ubun-ubunnya udah menutup ini dulu. Maksudnya dok gitu kan, iya ubun-ubun bayi itu seharusnya terus berkembang gitu kan, kepalanya masih akan terus berkembang karena mengikuti bentuk otaknya gitu kan, sampai usianya 2 tahun, tapi anak kalian udah menutup gitu. Jadi bisa dibilang ini kepalanya tuh kecil, nggak apa-apa kan ya dok ya gitu kan, sekali ya kita lihat dulu ya gitu. Jadi ini saya sarankan untuk ke dokter bedah saraf sama fisioterapi ya, dia bilang gitu. Cuman dia bilang waktu itu masih ada berita baiknya, katanya bentuk tengkorak kepala anak kalian ini besar, itu dia bilang.
masih 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 nggak ngeh juga ya, masih oke gitu, cuma masak kepala nggak apa-apa gitu, aku mikirnya gitu. Terus besokannya dibawa ke dokter bedah saraf. Aku bilang gitu lagi, anakku belum bisa ngapa-ngapain, baru bisa mereng-mereng dok gitu. Dokter bedah sarafnya bilang karena umurnya baru 5 bulan ya, masih belum bisa lah dibilang delay development gitu. Kita coba fisioterapi. Di fisioterapi aku udah ngeliat lumayan banyak perubahan ya semenjak di fisioterapi, karena sebelumnya tuh dia tuh kaku gitu kan, sekarang udah mulai bisa gini, walaupun mungkin agak kaku gini, cuman udah sering kebuka tangannya. Walaupun tengkurap sendiri itu masih hal yang sulit ya bagi anak aku tuh orangnya pemarah, jadi nggak gampang belajar, manja banget. Jadi akhirnya terus di fisioterapi karena udah masuk 6 bulan 7 bulan gitu. Sebentar ya, anak aku bangun, jadi skip dulu.